Saudara, tekad yang kuat dan mau terus belajar menjadi salah satu kunci utama dalam berwirausaha. Tak hanya sebagai alas kaki, tingginya minat masyarakat untuk mengkoleksi berbagai jenis sepatu produk dalam negeri membuat para pelaku usaha sepatu kini semakin berkembang. Untuk kebanyakan orang, sepatu merupakan salah satu benda pelindung kaki sekaligus item fashion untuk melengkapi gaya sehari-hari. Di era modern ini, fungsi sepatu dapat membuat pemakainya percaya diri atau sebaliknya, terutama untuk setiap kalangan. Hal tersebut membuat Christina Sulistiorini, seorang pelaku usaha sepatu sport, terdorong untuk memperkenalkan sepatu yang dibuatnya nyaman digunakan, modis, namun dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Bermula hanya menjadi seorang pekerja di salah satu perusahaan sepatu dari tahun 1994 hingga tahun 2011, kini Christina Sulistiorini atau yang akrab disapa Christina ini sudah memulai usahanya sendiri, yaitu pembuatan sepatu sport di wilayah Kalirejo Lawang, Jawa Timur. Usaha miliknya ini sudah mulai berdiri pada tahun 2011 dan sudah mempunyai lebih dari 100 karyawan. Awalnya saya sih kerja ikut orang ya di pabrik sepatu juga. Tahun 94 mulainya. Kebetulan waktu itu langsung pegang produksi. Jadi semua produksi sepatu paham semua. Sampai tahun 2011. Akhirnya 2011 ikut orang terus, suami marah. Akhirnya saya dibukakan usaha sendiri, suruh buat sendiri sepatu. Akhirnya kan berawal dari pengalaman sepatu, saya kerja sendiri langsung jadi. Proses pembuatan sepatu sport miliknya ini pun masih menggunakan sumber daya manusia yang berasal dari daerah setempat. Hal tersebut dilakukan demi mendorong perekonomian warga setempat. Proses pembuatan sepatu tersebut bermula dari pemotongan bahan baku. Kemudian proses membuat pola bahan baku yang telah dipotong yang kemudian dilanjutkan dengan dijahit. Kemudian pembuatan outsole atau bagian bawah sepatu dan insole atau bagian dalam sepatu. Nah, proses selanjutnya bagian assembly atau perakitan sepatu. Di mana di sini bagian atas sepatu dan bawah sepatu akan digabungkan hingga menjadi bentuk sepatu. Setelah itu diberikan lem perekat dan dimasukkan ke dalam oven untuk proses pengeringan. Setelah melalui proses pengeringan, selanjutnya dimasukkan ke mesin pendingin yang kemudian baru dilihat kerapian dari sepatu tersebut. Setelah pembuatan sepatu selesai, barulah masuk ke dalam proses finishing, di mana sepatu hasil produksi dan telah melewati pemeriksaan quality, kemudian akan di-packing ke dalam dus karton sepatu yang kemudian disimpan di gudang final product. Dalam satu hari, Christina mengatakan dapat menyelesaikan 1000 pasang sepatu. Waktu pandemi itu jalan cuma 30%. Setelah pandemi kemarin mulai Januari itu kita mulai normal lagi. Jadi satu hari kapasitas 1000 pasang sekarang. Sebelum pandemi COVID-19, biasanya produksi sepatu sport ini dalam satu hari mengerjakan 1.200 hingga 1.500 pasang sepatu. Namun akibat terkena dampak dari pandemi COVID-19, Christina mengatakan dirinya harus merumahkan beberapa karyawannya dan mengurangi produksinya sebanyak 30% karena tidak mampu membayar biaya operasional yang sangat besar. Seperti kita ketahui bahwa imbas dari pandemi COVID-19 ini membuat banyak pengusaha UMKM terpaksa harus menutup bisnisnya karena kesulitan dalam memasarkan produknya. Namun dengan adanya bimbingan dan masukan dari Asosiasi Persepatuan Indonesia Wilayah Jawa Timur ini, usaha milik Christina dapat terus bertahan meski dalam kesulitan.
Terus terang dengan adanya pandemi COVID-19 itu ada dampak untuk pasar lokal. Tapi untuk ekspor justru meningkat. Lokal kenapa? Karena sekolahan tutup. Yang kedua pariwisata tutup, mahasiswa tutup, back to school nggak ada. Semua terkena dampak. Pengiriman barang ke toko-toko terkena halangan dan sebagainya. Jadi dampaknya ada di produk dalam negeri yang itu supportnya untuk ke industri kecil. Nah ini terjadi penurunan yang luar biasa, bahkan maaf nih 20-25%. Jadi yang jalan hanya 20-25%. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai meningkat karena sekolah dibuka, pariwisata dibuka, hari raya oke, mal-mal oke, semua jalan. Kini usaha sepatu sport miliknya mulai kembali bangkit dan mulai kembali mendapatkan orderan dari seluruh wilayah di Indonesia. Nah pemirsa, itu dia tadi kita sudah lihat proses pembuatan dari awal sampai dengan akhir. Memang kalau kita lihat kualitasnya ini sangat luar biasa sekali. Mulai dari bahan, cutting, dan juga packagingnya. Jadi untuk apa lagi kita beli produk luar negeri kalau produk dalam negeri sendiri mempunyai keunggulan dan juga kualitas yang luar biasa. Ingat, yang pasti adalah kita harus bangga dengan buatan Indonesia. Dan juga kita harus dukung terus para pelaku UMKM Indonesia. Akhirnya saya Teguh Fajri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.